Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama Ulun, Muhammad Ridhani Firdaus, daripada mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Arab, tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Antasari, Banjarmasin. Di sini kita akan membahas tentang perubahan pembelajaran bahasa Arab di kitabah dari tradisional ke digital dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, selanjutnya kita di sini akan mengetahui terlebih dahulu apa itu penelitian kualitatif. Nah, gunanya buat apa sih? Tujuannya ke sana apa sih? Nah, itu kan kawan-kawan pasti ingin tahu apa saja dan apa kegunaannya. Oke. Nah, jadi kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam, terutama yang berkaitan dengan perilaku, budaya, proses pembelajaran, dan perubahan sosial. Yang mana menurut Criswell, beliau mengatakan penelitian kualitatif menggali makna dan memberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah. Nah, yang mana dalam konteks video kali ini, kita dan saya ingin memahami bagaimana transformasi atau perubahan pembelajaran kitabah itu terjadi mulai dari metode tulisan tangan hingga penggunaan aplikasi digital seperti Brichet Learning, Arabic PPS. Selanjutnya nih, dalam penelitian kualitatif tentunya kita memiliki beberapa teknik. Dan di sini ada 3 teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Yang pertama adalah wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dan juga dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa jenis. Akan tetapi di sini saya akan membahas 2 jenis penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu etnografi dan juga studi kasus. Yang mana kawan-kawan di sini pasti ingin tahu nih apa itu etnografi, bagaimana contohnya, terus apa itu studi kasus, juga bagaimana contohnya. Nah, saya akan menjelaskan sebisa saya, sepaham saya, supaya kawan-kawan di sini dapat memahami dan dapat mengaplikasikannya kepada siswa-siswa dan juga para mahasiswa. Nah, selanjutnya kita membahas apa sih itu etnografi. Nah, etnografi yaitu penelitian yang mempelajari dan menggambarkan budaya sebuah kelompok melalui observasi mendalam dan keterlibatan langsung. Jadi, etnografi itu memiliki tujuan. Apa itu tujuannya dan apa hal yang harus kita pahami tentang etnografi? Yaitu dengan memahami nilai, kebiasaan, praktik, dan makna dari suatu aktivitas dan budaya. Sedangkan dalam konteks pendidikan, etnografi dapat digunakan untuk memahami budaya belajar siswa, budaya mengajar, budaya mengajar guru, hingga kebiasaan kelas dalam proses pembelajaran. Dalam etnografi, tentunya kita harus menjelaskan contoh apa yang dapat kita pakai, ya kan? Nah, dan tentunya juga saya akan berikan contoh sesuai judul kita tadi, yaitu studi etnografi tentang perubahan pembelajaran kita beri kelas dengan menulis manual di buku hingga menggunakan Google Docs atau Learning Arabic Script MTS. Nah, yang mana kita dapat mengetahui dari pembelajaran itu menggunakan buku, menulis di buku. Jadi, seorang guru menuliskan bahasa Arabnya atau pembelajarannya di buku di papan tulis, afwan, dan siswanya menuliskan manual di buku. Dan ada namanya perubahan atau perpindahan yang diubah melalui Google Docs atau Learning Arabic Script FPS. Jadi di situ guru tidak perlu lagi menuliskan, guru tidak perlu lagi memberikan jawabannya di papan tulis ataupun pertanyaannya, tapi guru hanya memberikan materi dan serta soal-soalnya di dalam Google Docs atau Learning Arabic Script FPS. Dan di situ mahasiswa dapat berkomentar, siswa dapat berkomentar, memberikan jawabannya secara langsung melalui digital tersebut. Nah, itu untuk contoh etnografi. Selanjutnya kita akan berpindah nih terkait tentang studi kasus. Apa sih itu studi kasus? Dan bagaimana sih studi kasus itu? Jadi perlu kawan-kawan ketahui, teman-teman siswa dan siswa ketahui, penelitian studi kasus itu memfokuskan diri pada satu kasus tertentu. Misalnya, pada satu semester
dalam memahami proses dan faktor yang mempengaruhi perubahan secara mendalam. Nah, yang mana metode ini tentunya juga memiliki salah satu contoh dan sangat cocok, bukan contoh, sangat cocok untuk apa? Untuk mengkaji fenomena transisi atau perubahan dalam pembelajaran. Dan tentunya juga saya akan memberikan kalian semua contoh daripada studi kasus yang kita ambil dari judul video kita hari ini. Contoh studi kasus yang saya ambil yaitu studi kasus perubahan kemampuan menulis Arab siswa setelah menggunakan media pembelajaran digital selama 1 semester. Nah, dalam studi kasus ini, peneliti akan menggali faktor yang mendorong perubahan metode itu apa. Semisal dalam semester satu sebelumnya, 1 semester sebelumnya, di situ guru menggunakan media tradisional. Contohnya kayak tadi saya jelaskan dengan menggunakan buku. Nah, setelah menggunakan buku itu apa hal yang membuat beliau berubah atau membuat siswa tidak enak lagi sehingga 1 semester ke depannya beliau memakai metode digital, pakai Google, ataupun resert learning tadi. Dan juga pastinya kan kita setelah mengetahui dalam pergantian semester dengan metode yang berbeda-beda, kita mengetahui bagaimana tanggapan daripada siswa, terutama gurunya dalam memberikan pembelajaran. Selanjutnya, kita dapat mengetahui hambatan apa yang nantinya dalam penggunaan perangkat digital. Nah, ketika kita menggunakan Google Docs nih, kekurangannya, apa hambatannya, semisal jaringannya. Nah, kita mengetahui dalam 1 semester tadi, karena kita fokus kepada satu permasalahan saja. Setelah selesai tadi, kita dapat membandingkan, kayak kata saya tadi, kita dapat membandingkan hasil dari belajar sebelum dengan digitalisasi dan sudah digitalisasi melalui apa? Melalui yang namanya wawancara guru, wawancara siswa, mengamati pembelajaran sesudah dan sebelum digitalisasi, dan juga mendokumentasikan tugas-tugas digital maupun non-digital. Ya. Karena kita mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan tradisional dan digital, apa saja yang perlu ditanamkan pada siswa melalui digital maupun tradisional. Selanjutnya, kita akan membandingkan atau menganalisis keterkaitan daripada dua jenis tadi, dua jenis daripada eh, kualitatif tadi, yaitu etnografi dan juga studi kasus. Jadi, etnografi dan juga studi kasus itu memiliki kesamaan dan juga ada memiliki perbedaan, guys. Jadi ada perbedaan dan juga ada kesamaannya. Nah, jadi untuk etnografi dikatakan ada suara alam. Jadi etnografi itu menekankan budaya belajar kitabah bagaimana siswa terbiasa dengan metode baru atau berubah-ubah dengan metode baru. Bagaimana interaksi kelas yang berubah dan bagaimana digitalisasi mempengaruhi nilai serta identitas pembelajaran bahasa Arab tersendiri. Nah, sedangkan studi kasus itu hanya berfokus atau pada proses perubahan dan faktor detail dari satu kelas atau program tertentu. Nah, jadi dapat kita simpulkan dua jurusan atau dua jenis tadi itu memiliki keterkaitan atau kesinambungan atau berkesinambung dalam teori media pembelajaran modern. Nah, dalam teori media pembelajaran modern kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan beberapa teori yang relevan tentang keterkaitan dua hal ini secara singkat saja. Itu adalah teori pertama, itu teori teknologi HPN model Davis. Nah, itu mereka mengatakan juga dua model ini bisa digabung. Terus ada pendekatan blended learning dan juga ada teori konstruktivisme Vygotsky yang menekankan interaksi sosial dalam belajar termasuk media digital. Jadi, dengan demikian, penelitian kualitatif dapat memberikan pemahaman mendalam tentang mengapa dan bagaimana perubahan pembelajaran kita terjadi, bukan hanya apakah berhasil atau tidak. Nah, itulah penjelasan saya mengenai penelitian kualitatif serta penerapan dalam topik transformasi pembelajaran kitabah dari tradisional ke digital. Semoga bermanfaat untuk tugas perkuliahan dan penyusunan video teman-teman dapat bermanfaat
juga nantinya kawan-kawan bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran sehari-hari. Sekian dari saya, jangan lupa like and subscribe ya teman-teman ya. Aduh, susah banget guys saya. Intinya di share supaya banyak yang menonton. Nice. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.